Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita, di sepanjang seminggu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu buat kami ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menghirup udara segar Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan walaupun dari rumah masing-masing Tuhan. Tapi kami mau satukan hati dan pikiran kami. Bahwa 2-3 orang berkumpul dengan hati yang sama. Maka di situ Tuhan akan hadir. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita hanya untuk Tuhan pada pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita akan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
di setiap hati kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Yang kami nampak pada pagi hari ini Tuhan, hanya kemuliaan-Mu, hanya hadirat-Mu Tuhan. Amin Tuhan, amin. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Mari kita mau berikan tepuk tangan Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Shalala, shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari saya untuk bangkit diri. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Mari kita nari untuk Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalala, lalalalala, Yesus cinta saya. Dari ulang. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari kita nari untuk Tuhan. Shalalalalala, apa? Saya cinta Yesus. Asik. Shalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. 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 Amin, 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 amin. Yesus cinta saya. Mari kita akan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan. Pakai gerakan ya Bapak Ibu ya. Walaupun di rumah harus tetap semangat nih memuji nama Tuhan. Amin, amin. Naikkan pujian ini. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan ku mau inginkan? Apa yang Tuhan ku mau lakukan? Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan.
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dari awal. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan ku mau lakukan? Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mana jempolnya Bapak Ibu? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus karena kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya ada saat ini. Amin, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang menguatkan, firman yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan, sebuah kepastian. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Katakan Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Ibu sedang alami penyakit, masalah apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Kita mau percaya pada pagi hari ini bahwa Yesus terlebih besar dari apapun. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang memantau setiap kehidupan kita. Tuhan terlebih besar dari apapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita percaya dan kita aminkan pada pagi hari ini. Pujian ini Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, di lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya, di dalamku. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi refnya saja. Yesus terlebih besar untuk dibahas serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau lebih besar dari segala apa yang ada di dunia ini. Besar kuasa-Mu, besar kasih-Mu, besar penyertaan-Mu. Itu sebabnya kami rindu pada hari ini. Pagi ini kami mendengarkan akan suara pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga hari ini menjadi hari pemulihan dan kami pulang. Setelah kami terima pesan-Mu ini, kami mendapatkan berkat surgawi. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, bahkan yang susah Engkau hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan topik high reputation, high profile. Kita lihat dulu dalam kitab 1 Tawarikh
1 Tawari pasal 17, pasal 27 maksudnya, kita baca ayatnya yang kelima. 1 Tawari pasal 27 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara dari sebuah FB, bagaimana dikisahkan sebuah reputasi seekor anjing yang bernama Zeus. Nah, Zeus ini itu ada di salah satu kota di negara Amerika Serikat, negara bagian kecil. Karena reputasinya yang luar biasa dalam dunia kepolisian, membantu departemen kepolisian di daerahnya, sangat berjasa. Ya, kata firman Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Dalam usia yang sudah cukup tua, kemudian karena sakit-sakitan dan menurut medis fisiknya begitu sangat buruk dan tidak lama lagi hidupnya. Itu sebabnya Departemen Kepolisian memberikan sebuah penghargaan. Jadi karena semakin memburuk penyakitnya dan diperiksa nggak lama lagi hidup, itu sebabnya mereka memberikan sebuah penghargaan dan penghormatan bagi seekor anjing namanya Zeus ini. Nah, satu saat kemudian anjing ini itu diarak seperti seorang pahlawan. Kalau mungkin pemain bulu tangkis juara dunia gitu, pemain sepak bola ketika turun dari pesawat gitu ya. Nah, ini anjing Zeus ini diberikan penghormatan, diarak mengelilingi daerah di mana dia dinas di kota itu. Dan sepanjang jalan itu masyarakat mengeluh-elukan. Bahkan kemudian ada juga yang namanya spanduk-spanduk gitu ya. Thank you Zeus, mereka berterima kasih. Ini anjing sangat berjasa di dalam dunia kejahatan, menumpas dunia kejahatan, membantu polisi. Sampai rekan-rekan juga sangat terharu. Karena setelah kemudian ini diarak, Zeus ini akan disuntik mati. Artinya karena sangat memburuk, untuk meringankan mungkin penyakitnya tidak terlalu parah, ya akhirnya sebelum disuntik mati itu dia diberikan sebuah kehormatan, penghargaan. Semua melambaikan tangan. Dan saya lihat di video itu dia meresponi loh. Zeus ini meresponi masyarakat yang mengeluhkan dia. Jadi masyarakat angkat tangan lambai-lambai, dia nggonggong saudara. Saya sendiri terharu saudara. Artinya begini, reputasi yang baik itu sungguh mendapat sebuah penghargaan. Nah, hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Benaya. Tadi kita sudah baca dalam 1 Tawari pasal 27 ayat yang ke-5. Yoyada adalah seorang ayah dan ia mempunyai salah satu di antara nama anaknya adalah Benaya. Dan bagi orang Yahudi waktu itu dan bagi banyak juga negara, setiap nama pasti punya arti gitu ya. Saya sendiri nama Petrus kan punya arti batu karang yang teguh gitu ya. Nah, Benaya arti namanya adalah Tuhan telah membangun. Dalam konteks di sini Allah membangun karakter Benaya. Kemudian rupanya Benaya ini dalam dinas seorang prajurit atau tentara, pada saat konteks ayat yang kita baca sudah punya jabatan, kalau dalam angkatan darat katakanlah gitu ya, sebagai panglima komando atau pangkostrat. Panglima komando angkatan darat ya, pangkostrat begitu ya. Jadi dia juga punya jabatan sebagai panglima tentara ya, katakanlah dalam angkatan darat pangkostrat lah gitu ya. Dalam kerajaan Israel Raya yang waktu itu
Rajanya adalah Raja Daud. Dan rupanya setelah diadakan penelitian juga, Benaya ini bukannya sebagai seorang panglima tentara, seorang prajurit dengan jabatan pangkostrat gitu ya. Rupanya Benaya juga mempunyai jabatan merangkap sebagai seorang imam. Kan zaman sekarang juga ada gitu ya, pendeta juga merangkap di ketentaraan gitu ya, di Tentara Nasional Indonesia. Kalau kita gitu ya punya jabatan juga, seperti ada satu rekan saya, dia juga pangkatnya kolonel di Angkatan Darat gitu ya. Dan Tuhan pakai luar biasa. Nah, rupanya kita melihat di sini tidak menjadi masalah. Nah, yang kita akan lihat di sini adalah bagaimana Benaya dia begitu diberkati Tuhan. Karena apa? Rupanya dia mempunyai profil, dia punya karakter yang baik sehingga dia mendapat nama yang baik. Nah, karakter yang pertama yang kita lihat dari Benaya ini, coba kita melihat 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-20. Nah, karakter yang pertama yang dimiliki oleh Benaya adalah keberanian. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-20. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ayat 1. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatangi dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, karakter pertama yang dimiliki oleh Benaya, dia punya sifat berani. Dia seorang yang gagah perkasa. Pertama kita baca di sini bagaimana dia dengan gagah berani dalam rangka juga menolong rekan-rekannya pada waktu itu. Ada seekor singa, kemudian singa ini masuk ke dalam lubang, dia kemudian membunuh singa itu di dalam lubang. Kalau di luar sih mungkin biasa gitu ya. Dia bisa strategi. Bayangkan dalam satu lubang sempit. Wah, itu kan dibutuhkan keberanian di atas rata-rata. Yang kedua, rupanya Benaya dalam peperangan berhasil juga mengalahkan apa? Goliat bangsa Mesir. Nah, kalau udah Goliat bangsa Mesir, kita teringat siapa? Teringat rajanya nama Daud ya. Daud mengalahkan siapa? Goliat dari kerajaan Filistin. Sekarang itu Palestina. Nah, kita melihat bagaimana rupanya figur dari Daud menjadi sesuatu yang menarik bagi Benaya. Kenapa Benaya bisa mempunyai sifat berani ini? Karena dia tahu bahwa setiap apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada dia, itu adalah sesuatu berkat yang luar biasa. Sehingga ketika dia harus melakukan tugasnya, maka dia lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Coba dilihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter berani ini juga dia lakukan apapun itu dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan telah mempercayakan dia dalam kerajaan Israel Raya sebagai seorang prajurit. Kemudian dipercaya jadi pangkostrat, kata panglima gitu ya. Nah, sehingga ketika dia mendapat tugas juga untuk mengabdi kepada negaranya,
dia tidak mengabdi untuk kepentingan diri sendiri. Kalau gua ngalahin singa nih, kalau saya ngalahin Goliat yang Mesir, pasti rajakan. Enggak, dia lakukan karena apa? Dia berterima kasih sama Tuhan bahwa apapun yang dia miliki itu semua anugerah Tuhan, termasuk pekerjaannya di sini. Sebagai seorang prajurit dengan jabatan gitu ya, panglima. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya mari ketika kita mendapat anugerah pekerjaan apapun, kita lakukan dengan, kalau kata Alkitab tadi kan, bina itu dengan segenap hati. Karakter yang pertama. Yang kedua kita melihat karakter dari Benaya, dia punya kesalehan. Ya, coba kita lihat 2 Samuel, kembali ke 2 Samuel, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-5. 2 Samuel saya akan baca pasal 18, ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, ini Raja Daud, Abisai dan Itai, ada 3 panglima di sini ya. Perlakukanlah Absalom orang muda itu, anaknya Daud, dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika Raja Daud memerintah-perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Termasuk siapa di sini? Benaya. Nah, jadi ceritanya pada waktu kan Absalom ini anaknya Daud kan berontak. Daud sebetulnya nggak mau, tapi karena harus dengan tegas juga melakukan sesuatu hal, ya kasih itu juga tegas. Kemudian akhirnya Daud memerintahkan prajuritnya untuk mengalahkan, mungkin katakanlah ring satunya Absalom nih yang memprovokasi supaya dia ya mengkhianati orang tuanya gitu ya, jadi anak durhaka lah ceritanya kalau maling kundang gitu. Tapi ketika prajuritnya akan memerangi gitu ya, akan berperang dengan prajuritnya Absalom, Daud berpesan kepada seluruh prajurit, seluruh panglima di situ, ingat ya, anak saya itu jangan dibunuh. Lakukanlah, kalau baca Alkitab, lakukan dengan lunak. Pemahamannya, jangan kamu apa-apakan. Anak muda lihat, orang tua sangat mengasihi engkau. Bagaimanapun tingkah lakumu, orang tuamu mendoakan, menasehati. Sebetulnya untuk apa? Untuk kamu juga, supaya kamu jadi orang yang berhasil begitu loh. Ya, Daud bilang, ingat ya. Nah, satu saat rupanya ketika tentara Raja Daud memukul kalah tentaranya Absalom, Absalom melarikan diri. Ini ceritanya ya, guru sekalianmu tahu semua ini pasti. Saudara yang backgroundnya dari kecil baca Alkitabnya ini pasti tahu. Nah, satu saat Absalom tersudut karena rambutnya gondrong, dia lewat hutan, kemudian ketopongnya ini jatuh, kayak helm gitu jatuh, akhirnya rambutnya terurai, kemudian rambutnya yang gondrong itu nyangkut di akar gitu ya, akar ranting itu pohon, sehingga dia tergantung antara bumi dan langit gitu ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh, tergantung. Sementara yang lainnya udah pada kabur ya, prajuritnya Absalom. Nah, Benaya nih ngelihat posisi ini, dia bilang sama lainnya, tenang, jangan diapa-apakan dulu. Ya karena dia kan istilah kan tadi pangkostrat gitu ya, yang di bawahnya pasti nurut gitu. Diam, saya akan lapor sama atasan saya, katakanlah panglima TNI gitu kan ya, atau kasatnya lah begitu. Nah, dia lapor sama Yoab. Ketika dia lapor sama Yoab bilang, aduh kamu ini, kalau waktu itu kamu bunuh Absalom, kamu saya kasih hadiah besar. Waduh, mungkin 7 turunan gak habis kamu. Karena kamu gak melakukannya. Waduh, di mana? Di sana. Akhirnya Yoab kemudian dia ambil senjatanya, dia bunuh itu Absalom. Mungkin karena sangat kuat, akhirnya beberapa prajurit diperintahkan untuk menghabisi. Singkat cerita, ketika tentara Israel ini pulang ke istana kerajaan di mana Daud ada, Daud bertanya, bagaimana kabar anakku? Ketika Daud mendengar anaknya terbunuh atau dibunuh, dia merasa sedih. Perhatikan Bapak Ibu Saudara,
yang kita ingin lihat dan kita ingat di sini bahwa Benaya punya karakter kesalehan. Nah, kesalehan di sini ada hubungannya dengan ketaatan. Dia taat kepada perintah Raja Daud sekalipun kalau dia bunuh gitu ya. Waduh, bisa jadi kalau tadi katanya Yoab atasannya, dia akan dikasih apa? Mungkin materi 7 tahun nggak habis gitu ya. Tapi dia sangat setia, taat, menghormati pemimpinnya, menghormati bapak rohaninya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud sangat begitu menghargai yang namanya Benaya ini. Itu sebabnya dalam 1 Raja-Raja, mari kita melihat di sini. Pasal yang kedua, 1 Raja-Raja, pasal yang kedua ayat 25. 1 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-35. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat di sini bagaimana Benaya dipromosikan dari seorang panglima, katakanlah panglima Pangkostrat. Harusnya kalau berjenjang itu ke Kasat dulu, dari Pangkostrat harus ke Kasat, kepala staf tentara, baru ke Panglima TNI. Nah, di sini justru dipromosikan lebih di atas rata, dia langsung menjadi Panglima TNI. Dan itu direkomendasikan Daud kepada siapa? Ketika Daud akan meninggal, kepada anaknya Raja Salomo. Jadi Benaya mengabdi kepada 2 raja, yang pertama Raja Daud, yang kedua kepada Raja Salomo. Nah, apa yang kita bisa petik pelajaran dari tokoh yang bernama Benaya ini Bapak Ibu Saudara? Milikilah minimal kedua karakter ini. Kita punya sifat berani. Kalau Benaya dia berani secara fisik, kita juga harus punya keberanian, bukan mungkin hanya secara fisik, tapi bisa juga berani berkata benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan dibalik, ya katakan tidak, tidak katakan ya gitu ya. Jangan, kita harus bersikap benar. Hidup kita ini harus benar. Ketika melakukan sesuatu itu memang dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, seperti melakukannya kita persembahkan untuk Tuhan. Saya nggak pernah lupa itu ayah saya dulu ketika bekerja di kantor, dari pegawai biasa saudara sekalian, akhirnya menjadi kepercayaan bos, ditugaskan keliling ke beberapa tempat. Saya pernah diajak ke 2 tempat, ke Lampung, ke Palembang tahun 73 itu. Saya sempat foto di jembatan Ampera Palembang, saya masih ingat memori saya. Kemudian dipromosikan menjadi kepala cabang di salah satu kota di Pulau Kalimantan. Oh, lagi ramai sekarang Pulau Kalimantan ya. Nah, saya masih ingat memori itu, menjadi kepala cabang di salah satu kota di Pulau Kalimantan. Dapat rumah dinas, kendaraan dinas, pulang ke Jakarta ya setahun 3 kali. Nah, di luar itu mungkin biasa sendirilah. Pokoknya 3 kali free gitu. Kenapa? Karena ayah saya ini punya karakter berani. Dalam pemahaman, dia berani bersikap benar di dalam pekerjaannya. Kalau orang kantor jam 8 masuk, ini beliau jam 7 udah datang. Biasanya kalau datang kan kita ngopi dulu, ngobrol. Ini enggak, langsung kerja. Mau ada bos, enggak ada bos, pokoknya rajin. Gitu. Ketika ditugaskan kemana-mana gitu ya, laporannya pasti benar. Dia kasih laporan kan, pertama naik kapal laut. Kedua, nginep di losmen. Ketiga di nasi padang. Nah, sementara ada beberapa temennya naik kapal laut, dia bilang kapal terbang. Nginep di losmen bilangnya hotel bintang 7. Puyeng-puyeng udah bintang 7 gitu ya. Makannya di warteg, dia laporin ke Sola Gracia misalnya begitu ya. Wah, jadi kan sampai teman-teman, wah lu gimana? Ini bos nanya kok kenapa kalian nih kalau ditugaskan keluar biayanya
besar sekali 3 kali lipat nih, kenapa namanya saya disebutin gitu, ini begini gitu. Jujur. Nah memang semua pada bilang sama saya, waktu itu saya masih ingat tahun 74, 75 gitu. Wih papa kamu memang orangnya jujur. Cuma memang orangnya keras juga karakternya gitu katanya. Ya begitulah manusia, iya jujur bapak lu gitu ya. Nah kita melihat memang kalau kita punya keberanian, berani bersikap benar, berkata benar, lakukan dengan sungguh-sungguh, waduh saudara sekalian. Kemudian yang kedua saudara sekalian, punya karakter kesalehan. Artinya kalau kita menghormati pemimpin kita, bapak rohani kita, sesuatu yang luar biasa pasti direkomendasikan. Saya percaya ada banyak orang-orang direkomendasikan oleh pemimpinnya. Belum lama ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di televisi bagaimana seorang penjual gorengan, dia begitu giat bekerja untuk ibunya. Dia kemudian melamar ke angkatan darat menjadi prajurit. Kemudian cerita singkat proses itu ya pemberkasan kemudian apa diuji gitu, lulus. Ketika lulus kemudian rupanya dilihat profilnya gitu kan, loh gitu ya. Terus akhirnya dia menjadi wisudawan yang waktu itu wisudawan yang lulus itu, kemudian untuk kasih kata sambutan. Oh dia kasih kata sambutan. Aduh di TV saya lihat tuh ya. Dia bilang ya dia lakukan dengan segenap hati untuk ibunya dan sebagainya. Ibunya diundang juga tuh di situ. Gitu ya. Nah akhirnya Kasat Pak Jenderal Dudung gitu memberi kesempatan kepada dia untuk apa? Sekolah calon pemimpin perwira. Jarang gitu ya hal seperti itu. Kenapa? Karena sangat menghormati orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Dan akhirnya pemerintah menghargai. Dilihat dengan jeli sama Pak Jenderal Dudung gitu ya, akhirnya dipanggil, kamu ada kesempatan untuk ikut sekolah calon pemimpin, sekolah perwira gitu, saya nggak tahu dalam angkatan darat ini. Perhatikan sekalian, kalau kita memiliki kesalehan artinya kita punya ketaatan. Di atasnya kita punya keberanian, luar biasa. Coba kalau kita tutup di dalam Amsal, kita buka dalam Amsal pasal 20. Amsal Soleman, ini kan dekat Mazmur ya. Amsal pasal 20, kita melihat ayat yang ke-6, kemudian kita baca juga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Amsal pasal 20, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Luar biasa sekali. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi adakah ditemukan orang yang setia, yang punya ketaatan? Apalagi tadi dikatakan juga yang bersih kelakuannya, punya sikap benar. Segala sesuatu dia lakukan tuh seperti dia lakukan persembahan tuh untuk Tuhan. Aduh aja orang di dunia aja kalau lihat kita punya karakter berani, bersikap benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita punya sikap kesalehan, taat, hormat orang tua kita, pemimpin bapak rohani kita. Aduh orang juga akan merekomendasikan. High reputation, high profile. Gak perlu kita mempromosikan diri, Tuhan bisa mempromosikan kita. Pakai orang-orang di dunia ini untuk memberkati kita. Tapi ingat itu bukan tujuan utama. Yang kita lakukan tujuan utama kita adalah kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ya mungkin simpelnya kita berterima kasih. Kesempatan apapun Tuhan pasti dari Engkau. Kami akan melakukan segenap hati. Amin. Inilah yang bisa kita petik pelajaran dari seorang tokoh bernama Benaya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Datang Ya Bapa.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut dalam hidupku. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, itulah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu belajar taat dan setia, penuh rasa hormat ketika kami datang kepadamu. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kalau kami ada apa-apa, itu semua karena anugerah. Mampukan kami dalam melakukan apapun dalam hidup ini dengan segenap hati, penuh rasa syukur. Semua karena anugerah-Mu saja. Mampukan kami punya karakter Tuhan seperti Benaya ini, berani, bersikap benar, berkata benar, punya ketaatan. Sekaligus ampuni dosa kami Tuhan, jika selama ini kami kurang taat dan kami kurang sungguh-sungguh, bahkan kami masih main-main. Terima kasih untuk pesan-Mu pada hari memberkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sambut pesan-Mu ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami yang luar biasa hebat, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada pengumuman lain yang banyak, kecuali sekali lagi saya berharap kita tetap menjaga kesehatan, karena situasi kondisi saat ini mengajak kita untuk kita tetap waspada terhadap penyakit, termasuk juga terhadap dunia kejahatan ya, karena situasi seperti ini kita lihat juga dunia kejahatan juga semakin cukup merebak gitu ya. Jadi kita tetap waspadalah, tetap andalkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga melindungi kita. Sekali lagi tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita hari ini dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada dahsyat luar biasa penyertaan dan perlindunganmu selalu menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini akan memberkati kami untuk ke depan kami lebih berani bersikap berkata benar, dan kami punya kesalehan, taat, menghormati setiap pemimpin dan Bapak rohani kami. Terlebih kepada Engkau saat kehadiran-Mu dalam doa ibadah, kami percaya hadirat-Mu melawat, menjamah dan memberikan kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas pada ibadah pagi hari ini, seluruh pemain musik, para singers dan WL, petugas LCD, tim multimedia, seluruh yang telah melayani kami dukung doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau urapi setiap peran mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, memberkati segala aspek kehidupan mereka. Menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil dalam Engkau. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk setiap anak-anak cucu kami. Mari Tuhan kirimkanlah selalu malaikat dari surga menjaga dan melindungi mereka. Jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau, yang setia kepadamu dan menghormati orang tuanya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu kami juga yang berusia emas. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap berikan kesehatan yang prima dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru selalu kuberikan, anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sakit pada hari-hari ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hancurkan segala roh penyakit yang berusaha mengganggu mereka, sehingga hari terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang pensiun, Tuhan tetap berkati. Siapapun dan dimanapun jemaat-Mu berada, penyertaan dan berkat-Mu selalu mengadam hidup mereka. Teguhkan iman mereka dalam situasi sulit apapun, tetap taat setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami, terus kami dukung doa. NKRI Tuhan lindungi, NKRI Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, setiap program gereja-Mu kami pertaruhkan. Biarlah Engkau juga campur tangan supaya semua juga berjalan sesuai dengan hasil rapat kerja kami kemarin. Tuhan, inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami tutup ibadah hari ini. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan personal Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.